Subscribe ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membuat tabel distribusi frekuensi, histogram, dan juga poligon. Di sini saya sudah punya data. Datanya adalah berupa data ulangan harian siswa kelas 11 pada mapel matematika wajib. Nah, di sini ada 40 data kalau tidak salah, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8. Iya, ada 40 data mulai dari 50, nilai 35, 60, 55, 25, 75 gitu sampai 23, 75, 53, 70 dan juga 80. Nah, dari data nilai ulangan siswa ini akan kita buat menjadi tabel distribusi frekuensi, histogram dan juga poligon. Langsung saja untuk yang pertama nanti kita akan membuat untuk tabel distribusi frekuensi. Nah, teman-teman bisa lihat atau bisa mengikuti cara yang nanti akan saya gunakan untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Semoga cara ini dapat mempermudah kalian untuk menyusun data-data secara acak yang sudah kalian kumpulkan menjadi lebih baik dan lebih mudah untuk dipahami. Itu adalah tujuan dari membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, di sini kita akan menentukan jangkauan dulu. Jangkauan itu yang pertama kita harus menentukan banyak datanya dulu. Banyak datanya berapa di sini tadi? Nah, saya di sini punya 40 data. Berarti N-nya, banyak datanya adalah 40. Untuk selanjutnya, saya akan mencari data terkecil dan juga data terbesarnya. Saya akan mencari data terkecil dan juga data terbesar. Data terkecil, kita cek di data-data ini. Data terkecilnya adalah 17. Dan data terbesar paling banyak berarti ada 100, berarti data terbesarnya adalah 100. Untuk mencari jangkauan atau bisa kita tuliskan dengan R, rumusnya adalah data terbesar dikurangi dengan data terkecil. 100 dikurangi dengan 17 sama dengan 83. Nah, itu untuk jangkauannya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan banyak kelas atau K. Di sini nanti kita butuh kalkulator ya, karena di sini kita butuh mencari log N gitu. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. 1 ditambah 3,3 log N. N-nya itu adalah 40. Kita cari dulu log 40. Nah, di sini kamu bisa menggunakan kalkulator seperti ini. Ini ada lognya. Log 40, langsung ketikkan saja. Log 40 sama dengan 1,602. Kamu ambil 2 atau 3 angka saja di belakang koma. Saya ambil 3, berarti 1,602. Setelah itu gimana? Dikalikan dengan 3,3. 3,3 dikali 1,602 sama dengan 5,2866. Baru ditambah dengan 1, berarti 6,2866. Selanjutnya kita bulatkan. Pembulatan ke atas gitu. Kalau 6 berarti pembulatan ke atas menjadi 7. Itu untuk menentukan banyak kelasnya. Nah, ini tadi kita bulatkan ke atas menjadi 7. Selanjutnya kita akan menentukan panjang kelas. Kita akan menentukan panjang kelas atau P. Rumusnya adalah R bagi K. R tadi adalah jangkauan, K itu adalah banyak kelas. Jangkauannya tadi 83, banyak kelasnya tadi ada 7, berarti 83 dibagi dengan 7. Bisa kalian hitung menggunakan kalkulator. 83 dibagi 7, 11,857.
kita bulatkan, sama, kita bulatkan ke atas menjadi berapa? Menjadi 12. Nah, jadi untuk langkah kedua dan langkah ketiga semuanya pembulatan ke atas. Saya tulis ya. Pembulatan ke atas. Ini juga sama, pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas untuk langkah kedua dan juga langkah ketiga. Selanjutnya menuju langkah keempat, kita akan menentukan interval kelas. Kelasnya tadi ada berapa? Banyak, kelasnya kan 7, berarti nanti interval kelasnya juga ada 7. Kalau nanti ketemunya banyak kelasnya atau K-nya itu 8, berarti nanti interval kelasnya juga akan ada 8. Langkah yang pertama dulu, kita cari satu kelas dulu, kita cari batas bawah. Batas bawahnya di sini sama aja dengan data terkecil. Sama dengan data terkecil. Data terkecil gitu. Sama aja dengan data terkecil. Data terkecilnya tadi berapa? 17. Berarti BB-nya juga 17. Nah, yang selanjutnya ini BA ya untuk batas atas. Selanjutnya kita cari batas atas. Batas atas atau BA rumusnya adalah BB ditambah dengan P kurangi 1. BB itu batas bawah, batas bawahnya 17 ditambah dengan P. P-nya tadi berapa? 12, 12 dikurangi 1. 17 ditambah 11. Berapa? 28. Maka interval kelas 1 adalah 17 sampai 28. Seperti itu. Untuk kelas kedua langkahnya juga masih sama. Kita cari batas bawahnya dulu. Tadi terakhir kita sampai 28 untuk batas atasnya. Nah, karena 28 berarti untuk kelas kedua batas bawahnya setelah 28 yaitu 29. Setelah itu dicari apa? Batas atas. BA. Tadi rumusnya apa? BB ditambah dengan P kurangi 1. 29 ditambah dengan 12 dikurangi 1 sama dengan 29 ditambah dengan 11. Ketemunya berapa? 40. Maka interval kelas 2 sama dengan 29 sampai 40. Nah, seperti itu sampai nanti ketemu untuk 7 kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, dan juga kelas 7. Saya lanjutkan di atas sini. Tadi terakhir sampai kelas kedua. Di sekarang interval kelas ketiga. Teman-teman bisa nyari sendiri ya. Untuk kelas ketiga berarti terakhir 40 berarti 41 ditambah dengan 11, 41 sampai 52. Kelas keempat terakhir 52 berarti di sini 53 ditambah 11 sampai 64. Kelas kelima karena terakhir 64 berarti batas bawahnya 65 ditambah dengan 11 76. Kelas ke-7 sama dengan 77 sampai 88. Ini kelas 6. Ini kelas ke-6 ya. Habis 5, 6 baru 7. Kelas 7 berarti 89 sampai dengan 100. Nah, itu untuk intervalnya. Interval kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan juga kelas 6. Karena banyak kelasnya 7, maka kelas intervalnya juga akan sampai 7. Selanjutnya yang kelima yaitu membuat tabel distribusi frekuensi. Ini tadi data-data ini itu adalah nilai. Selanjutnya nanti ada torus. Yang terakhir ada frekuensi.
nilainya itu diisi dengan interval-interval yang sudah kita cari tadi. Interval kelas 1 yaitu 17 sampai 28. Interval kelas kedua 29 sampai 40. Kelas ketiga tadi dapatnya 41 sampai 52. Selanjutnya ada 53 sampai 64, ada 65 sampai 76, ada 77 sampai 88, ada 89 sampai 100. Nah, baru sekarang kita cari turusnya. Sorry, maaf nggak kelihatan ya. Nah, gini. Jadi interval-interval ini tadi kita tuliskan di sini. Sampai 7 kelas, berarti sampai yang terakhir 100. Nah, baru di sini kita mau cari turus. Nah, turusnya itu didapatkan dari mana? Dari data-data ini tadi. Nah, ini kita punya 50, ada 35, ada 30, ada 55, ada 25. Yang pertama dulu, datanya adalah 50. Sesuai dengan intervalnya, 50 itu masuk di mana? Oh, masuk di sini. Kita coret 1. Nah, selanjutnya saya ada data 35. 35 itu masuknya di mana? Oh, di kelas kedua. Coret 1. 30 lagi, nih ya tadi. 50, 35, terus 30. 30 itu masuknya di mana? Kalau di sini 30 itu masuknya di interval ke 2. Coret lagi. Terus ada 55. Setelah itu 55 masuk di interval ke-4. Coret. Terus ada 25, berarti di yang pertama. 75. Dan seterusnya nanti sampai ketemu 8 sampai dengan 80. Nah, kalau semuanya sudah kita cari gini turusnya, setelah itu kita hitung ada berapa. Ada 4, kita tuliskan di frekuensi 4. Ada 9, kita tuliskan di frekuensi 9. Terus ini 6 ya, berarti tulis 6. Ini 8, tulis 8. Terus ini ada 5, tulis 5. 4, ini juga 4. Jangan lupa untuk digaris dengan menggunakan penggaris. Ini untuk frekuensinya, kalau kamu jumlahkan 4 tambah 9 tambah 6 tambah 8 tambah 5 tambah 4 tambah 4, itu nanti jumlahnya harus 40 sesuai dengan banyak datanya. Kalau misalnya kurang dari itu atau lebih dari itu, berarti nanti pasti ada yang salah. Nah, mari kita coba. 4 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 4. Apakah 40? Nah, benar 40. Berarti data saya sudah betul untuk frekuensinya. Nah, sudah. Agar terlihat lebih rapi. Kalau pengen ini bisa diginikan biar lebih rapi. Maaf ya kalau garisnya itu nggak lurus.
Sudah. Itu untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Langkah selanjutnya yang nomor 6. Nomor 6 kita akan membuat histogram dan poligon. Histogram dan poligon. Ini nanti jadi satu gambar. Frekuensi paling banyak adalah 9 ya di antara ini semua. 9 yang paling banyak. Nah, ini saya buat dulu seperti ini. Seperti kalau kita mau gambar grafik ya. Ini untuk frekuensi, yang ini untuk nilai. Kalau punyamu datanya adalah berat badan ya di sini tulis berat badan, jangan nilai. Tuh. Terus kita buat dulu untuk sumbu Y-nya, ini 0. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10, 11, 12. Kita hanya paling tingginya 9 kok, jadi ini masih muat. Yang pertama adalah 17 sampai 28. 17 sampai dengan 28 frekuensinya berapa? Frekuensinya adalah 4. Coba dilihat di sini, 17 sampai 28 frekuensinya adalah 4. Berarti kita garis ke atas sampai 4. 4 itu di sini. Kita garis ke atas sampai 4. Nah, ini. Nah, 17 sampai dengan 28 itu 4. Seterusnya sampai yang terakhir nanti. Selanjutnya ada 29 sampai dengan 40. Itu frekuensinya adalah 9. Berarti kita garis sampai 9. Ini harus dempet ya. Sampai 9. Sampai 9 sini. Nah, nanti teman-teman selesaikan sendiri sampai interval yang terakhir. Itu ya, nanti bisa diselesaikan sendiri sampai interval yang terakhir. Sudah, kalau sudah selesai seperti ini adalah namanya histogram gitu. Seperti kalau dilihat seperti diagram batang ya, hanya saja bedanya di sini di bagian bawah itu adalah interval yang sudah kita cari tadi. Selanjutnya kita mau buat poligon. Kita buat poligonnya di sini juga. Tuh. Tinggal dicari titik tengahnya aja. Ya pasti ada titik tengahnya. Lalu masing-masing titik tengah itu kita hubungkan. Ini dimulai dari 0 ya. Ini tarik ke sumbu X atau ke bawah dulu. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya kita hubungkan ke atasnya. Kalau ke bawah ya ke bawahnya gitu. Tinggal mengikuti titik-titik yang sudah kita buat tadi aja. Saya kira kalau cuma buat titik-titik gampang lah ya. Terus dari situ digaris. Bisa lah pasti. Ingat gunakan penggaris. Biar gambarnya juga bagus, lurus sesuai dengan apa yang diminta. Kalau ini lurus ya berarti lurus. Kalau misalnya habis ini kok 0 berarti nanti tarik dulu ke bawah sini baru dinaikkan lagi. Nah, seperti ini. Untuk yang kotak-kotak
seperti diagram batang itu namanya adalah histogram. Kalau yang garis-garis ini namanya adalah poligon. Tuh segitu dulu untuk video kali ini yang membahas tentang membuat tabel distribusi frekuensi, histogram dan juga poligon. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.